Shalom semuanya, kami dari kelompok 5 dan pada video kali ini kami akan mempresentasikan tentang upacara kebudayaan. Tetapi sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Winda Melda, NIM 21095. Perkenalkan, nama saya Karin Patricia Wijaya, NIM 20026. Perkenalkan, nama saya Christian Emmanuel, NIM 20046. Saya Caroline Chandrawati dengan NIM 20147. Kebudayaan menurut Kunchara Ningrat berasal dari bahasa Sanskerta, yakni budaya, yang merupakan bentuk majemuk dari kata budi yang berarti budi atau akal. Sehingga menurut Kunchara Ningrat, budaya dapat didefinisikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan budi maupun akal. Selain itu, pada tahun 1985, William mendefinisikan budaya sebagai keseluruhan yang kompleks dan terdapat di dalamnya pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat, dan kebiasaan yang muncul dan diperoleh oleh manusia sebagai anggota dari suatu masyarakat. Bangsa Indonesia sendiri memiliki keragaman budaya yang sangat luas, salah satunya adalah upacara kebudayaan. Kami kelompok 5 selanjutnya akan membahas tentang upacara kebudayaan masyarakat Tengger yang dinamakan upacara Kasada. Upacara Kasada merupakan aktivitas upacara keagamaan lokal yang memperingati Hari Raya Kasada khusus untuk masyarakat Tengger dan tidak berlaku bagi agama Hindu pada umumnya. Upacara ini terdiri dari suatu deretan ritual dan ajaran-ajaran lisan. Tujuannya untuk mengubah status religius dan sosial seseorang. Dengan menjalani berbagai upacara ini, manusia mengalami perubahan eksistensial, artinya manusia itu dilahirkan kembali menjadi manusia yang baru dan lain daripada sebelumnya. Oleh karena itu, masyarakat Tengger selalu mengadakan upacara untuk menghadapi tahap baru dalam hidupnya, misalnya kelahiran, pernikahan, meninggal dunia, maupun berganti status, seperti menjadi tokoh, dukun, atau spiritual. Dengan menjalani upacara tersebut juga menjadi semacam pertanda atau semacam peralihan status dari status natural ke status yang religius atau kultural. Dalam relasinya dengan sosial, upacara tersebut mampu mengantarkan sosok individu menjadi manusia yang bertanggung jawab pada lingkungan, masyarakat, bahkan tradisi nenek moyangnya. Cara pelaksanaan upacara Kasada ini dimulai dari pertama, pengambilan air suci atau air tirta di Gunung Widodaren. Air suci ini dimaksud untuk melakukan ritual yang disebut pelukat umat atau yang bermakna penyucian jiwa. Yang kedua adalah pembukaan Hari Raya Kasada. Pembukaan ini dilakukan di Balai Desa Ngadisari dan pembukaan ini diresmikan dan diisi oleh beberapa pertunjukan serta hiburan dari berbagai daerah di Jawa Timur. Setelah pukul 11 malam, para dukun dan umatnya meninggalkan Balai Desa Ngadisari dan menuju ke Pura Poten yang terletak di Lautan Pasir, sisi utara kaki Gunung Batok. Di sana mereka melakukan upacara ritual Hari Raya Kasada dan di pura tersebut para dukun membaca mantra-mantra. Ketiga yaitu upacara ritual Kasada di Poten. Upacara ini dilakukan pada tanggal 15 bulan Purnama pada bulan ke-12. Ritual ini dimulai pada pukul 2 WIB pagi sampai dengan 7 WIB pagi. Acara ini meliputi yang pertama yaitu persiapan acara. Para dukun dan sepuh adat Tengger mengatur tempat-tempat penting. Yang kedua, menyanyikan kidung-kidung diiringi gamelan. Yang ketiga, melukat umat untuk menyucikan tempat persembahyangan. Yang keempat, pembacaan kitab suci Beda dan sejarah Kasada. Yang kelima, melukat umat dengan tujuan membersihkan jiwa umat yang kotor. Yang keenam, pembacaan doa pancasembah yang terdiri dari 5 mantra. Dan yang ketujuh atau yang terakhir merupakan pemilihan calon dukun dengan berbagai kriteria yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu acara Labuhan Sesajen di Kawah Gunung Bromo. Para umat Tengger berjalan secara teratur sampai ke mulut kawah Gunung Bromo. Kemudian membuang sesajen yang dibawa dengan membaca mantra atau doa dengan niatnya masing-masing. Upacara Kasada saat ini telah mengalami berbagai perubahan, khususnya menyangkut tempat acara puncak untuk melarung sesaji. Sebelum tahun 1989, upacara ini dimulai dari Desa Ngadisari menuju ke Kawah Gunung Bromo untuk dilakukan melarung sesaji karena pada saat itu Pura Poten belum ada.
Nah, akan tetapi untuk saat ini di sepanjang jalan menuju Kawah Gunung Bromo digunakan sebagai pusat upacara Kasada. Selain itu juga terdapat tempat perhentian baru yaitu tempatnya di Cemoro Lawang. Ditambah dengan gerbang menuju ke arah Gunung Bromo juga dipakai sebagai tempat pelaksanaan upacara. Menjelaskan tentang pandangan iman Kristen terhadap upacara adat istiadat. Sebagai orang percaya, kita tidak diperbolehkan untuk mengikuti kebudayaan yang bertolak belakang dengan iman Kristen, seperti yang tertulis dalam Imamat 19 ayat 31. Dari ayat tersebut dapat kita simpulkan bahwa praktik pemujaan kepada roh nenek moyang sangat dibenci Tuhan, karena Tuhan adalah Allah yang pencemburu, seperti yang tertulis dalam Keluaran 20 ayat 4-5. Selain itu, dalam 1 Petrus 1 ayat 18 dikatakan bahwa kita umat Kristen telah ditebus dari dosa akibat dari budaya dan adat istiadat nenek moyang kita. Oleh karena itu, marilah kita jangan kembali lagi kepada hal tersebut dan hindarilah hal tersebut dan berpatoklah pada Allah dan firman-Nya. Maka kita akan diberi keselamatan dan hidup yang kekal sesuai Allah janjikan. Relasi Kristus dengan kebudayaan yang tepat menurut kelompok kami adalah transformasionalis. Dengan arti, Kristus adalah penebus yang memperbaharui kehidupan manusia dan masyarakat. Dosa manusia telah membakar setiap kehidupan masyarakat. Akibatnya, semua kebudayaan manusia telah menyimpang dari kehendak Allah. Akibatnya, kebudayaan semua manusia berdosa pun telah menyimpang dari kehendak Allah dan Allah patut menghakiminya. Namun, pengampunan Kristus bersifat sempurna bagi semua manusia yang beriman kepadanya, karena manusia tersebut telah diperbaharui dan diberi tanggung jawab untuk memberikan kebaikan dan kesejahteraan di dalam hidup bermasyarakat. Kesimpulan dari presentasi kelompok 5 ini adalah upacara Kasada adalah upacara yang sangat penting bagi masyarakat suku Tengger. Karena upacara ini bertujuan untuk menyucikan diri. Upacara ini dilakukan pemujaan kepada roh para leluhur dan memiliki tata cara yang sangat terstruktur. Sebagai orang percaya, kita harus menerima dan menghargai adat dari nenek moyang kita yang sangat berharga. Bagaimanapun juga, kita harus menyadari bahwa Allah juga turut bekerja pada saat zaman nenek moyang kita. Dan karya yang baik itu tidak terlepas dari penyertaan Allah kepada umat ciptaannya. Namun, kita juga harus selektif dalam menerapkan adat-adat tersebut. Kita menerima adat yang sejalan dengan firman Tuhan dan menolak adat yang tidak sejalan dengan firman Tuhan. Kedewasaan rohani menjadi kunci bagi kita untuk berjalan dengan benar seturut dengan ketulusan Tuhan Yesus. Menurut kelompok kami, budaya, khususnya upacara Kasada, perlu dilestarikan. Karena dari segi pandang keragaman dan kebudayaan, adat istiadat merupakan suatu komponen yang sangat penting untuk menjaga keutuhan suatu suku. Dan berbagai ragam kebudayaan yang ada di Nusantara merupakan identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Berikut referensi yang kami pakai. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.